Hai guys, ketemu lagi. Sorry buat minggu kemarin aku nggak sempat upload video karena lagi ujian juga, dan kemarin sempet drop sakit tapi bukan covid, santai aja. Ya. Jadi aku dapat banyak sih ini DM-nya sama komen-komen di YouTube juga, gimana cara jadi pembalap dan syarat-syaratnya, dan gimana juga cara dibolehin sama orang tua buat balap. Jadi ya kita bahas sekarang aja. Yang pertama, yang paling mutlak, yang penting punya motor. Itu harus punya motor. Mending punya motor sendiri pada nyewa, karena kalau ya lagi nyewa motor, terus ya kalau balapnya lancar, kalau balapnya nggak lancar, motor rusak, itu bakal gantinya lebih gede, kita ganti motornya juga. Yang kedua, yang pasti punya perlengkapan balap, dari helm sampai sepatu, bisa lihat di situ. Yang ketiga, kalian harus punya KIS. KIS ini kayak gini. Ini singkatan dari kartu izin start. Ini penting banget kalau kalian udah mau ikut race, udah mau berbalap, karena itu syarat buat daftar balapan juga. Kalau kalian nggak punya itu, nanti ya nggak bisa daftar. Pokoknya yang mau balapan harus bikin ini dulu. Ini kayak sama aja kayak SIM-nya kita buat balapan, tapi bukan buat SIM di jalan raya. Buat syarat-syaratnya bikin KIS, yang pertama harus punya KTA IMEI, terus fotokopi KTP sama fotokopi SIM, sama foto 4x6 buat foto di KIS-nya. Buat usia di bawah 17 tahun kayak aku, Ayen, dan yang lainnya, bisa fotokopi KK dan surat pernyataan izin dari orang tua juga, biar ya itu syarat-syaratnya. Oh iya, buat pengurusan bikin KIS-nya, kalian bisa datang ke kantor IMEI di daerah asal kalian. Kayak misal aku di Jogja, aku bisa datang ke IMEI Jogja. Kalau kalian di Bandung ya ke IMEI Jabar, sama kalau di Semarang kayak di IMEI Jateng. Pokoknya yang di tempat daerah kalian aja. Terus yang keempat, kalau mampu ikut sekolah balap, karena ya balapan gak cuman asal nekat ngegas sama jumping doang, gak cuma asal jalan. Kita butuh teknik juga, kita juga butuh power di badan, nge-gym. Itu udah biasanya langsung di sekolah balapnya juga. Karena ya balap tuh kan kita juga butuh proses belajar ya, makin lama kita makin kenceng ya, nggak bisa asal nekat doang, butuh teknik-teknik juga, karena kalau balapan tanpa teknik tuh juga bahaya. Ini kalau kenceng asal nekat doang itu lebih banyak resikonya ke diri kalian sendiri. Ini kalau mampu ikut sekolah balap. Yang kelima, ini penting banget, yang penting ada biaya, ada modal, karena ini biayanya nggak cuma dipakai buat balap aja, tapi buat macam-macam, ada buat latihan, buat bayar sirkuit, sewa sirkuit, mungkin buat sekolah balap, buat beli spare part juga, cadangan kalau perlu, ya pasti perlu sih. Belum beli perlengkapan balap dari helm sampai sepatu dan banyak lagi di situ. Jadi nggak cuma buat balapnya aja modalnya. Nah, buat di balapan kita butuh biayanya tuh, buat yang pertama buat dasar balap tuh 300 sampai 500 ribu, tergantung daerahnya sama kelas apa yang kalian ikutin. Terus yang kedua ada akomodasi perjalanan, karena di timku pakai bis, jadi itu butuh akomodasi perjalanan khusus, karena buat solarnya, buat tol juga, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ada spare part. Itu harus jaga-jaga, karena kan nggak mungkin kalau balapan kita selalu mulus tanpa trouble engine, tanpa kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan ya. Jadi nggak cuma bawa motor cadangan, kita tetap harus bawa ban, spare, sama ya spare part yang lainnya cadangan. Terus juga bayar mekanik yang ngebantu kita sama balapan, yang selalu ngurusin motor kita. Kan nggak mungkin mereka kerja nggak dibayar selama itu, jadi kita butuh uang buat bayar mekanik juga. Terus ada sewa pedok, karena nggak setiap event nyediain tenda
dari sananya, jadi kita harus siap-siap sewa tenda banyak. Kalau di timku sendiri kadang makainya 4-6 tenda, dan itu dapetin tendanya nggak gampang, kadang rebutan sama tim-tim yang lain. Jadi ya itu harus dipertimbangkan juga sewa tenda pedok. Lalu ada konsumsi selama balapan buat seluruh tim, dari pembalap sampai kru yang lain, karena kan nggak mungkin kalau kita di sirkuit nggak makan, karena balapan itu dari pagi sampai sore kita tetap harus makan siang, makan sore, dan ya lain-lainnya, minum juga. Dan juga hotel, karena kita balapan nggak mungkin kalau nggak nginep di hotel. Buat kru sama pembalap sama yang lain-lain tetap ada biaya yang harus dikeluarkan buat di penginapannya. Kan kalau balapan nggak cuma di kota kita doang, soalnya kita tetap keluar kota, keluar pulau kadang-kadang. Lalu uangnya juga dibuat bikin atribut balap kayak kaos tim. Kalau di timku sendiri ada bendera sponsor, dan ya kadang tendanya kita ada sendiri, sama buat backgroundnya gitu. Aku nggak tahu namanya apa itu. Terus juga biaya buat pengobatan, siapa tahu kita cedera, karena kan ya nggak bisa kalau balapan, kadang pasti tetap ada kejadian-kejadian yang nggak kita pengenin, kayak patah, retak, kan nggak tahu juga kejadian itu datang kapan dan di mana. Tetap harus waspada aja, tetap harus siap-siap, ada biaya buat pengobatan, asuransi yang penting, ya itu yang buat pembalap yang penting ada asuransi, jangan sampai nggak ada. Terus juga hadiah balap di Indo itu nggak mencukupi buat biaya keseluruhan. Ini bukannya merendahkan, bukannya nggak berterima kasih dengan hadiahnya, tapi emang kenyataannya begitu. Kayak kalau aku hitung-hitung ya, hadiah balapnya itu amplopnya tuh cuma bisa buat beli kaos tangan sama kaos kaki sama tear off kayaknya, itu aja. Itu kalian nggak bisa balap bayar seluruh biaya dengan bergantung sama amplop hasil balap, karena itu jauh banget bedanya jumlahnya. Itu tetap butuh biaya sendiri. Tapi itu beruntung udah balapan di Indonesia tetap dapat amplop, itu beruntung. Menurut aku itu beruntung, sesuai pengalaman aku. Balapan di luar negeri kayak di Amerika, aku balapan nomor 1 itu nggak dapat uang sih, dapat trofi aja, uangnya nggak dapat. Karena sana kayaknya yang aku pikirin sih, kayaknya mereka dibayar sama sponsor, nggak ada, ya kita juga dibayar sama sponsor, tapi kita juga dapat amplop dari penyelenggaranya, tapi yang di Amerika enggak. Jadi ya beruntung, balapan di Indonesia itu beruntung dapat amplop. Ya jadi itu biaya-biaya yang harus dikeluarin selama balapan, dari pertama balapan. Tapi kalau kalian udah balapan, kalian kompetitif, menang, otomatis sama kalian naik, dan nanti sponsor bakal datang ke kalian. Kayak aku sekarang udah sponsor dari kepala, dari helm sampai kaki, udah sampai sepatu, ada sponsor itu bakal lebih ngebudahin kalian, bakal mengurangi biaya yang kalian keluarin. Kayak aku juga ada sponsor dari motor, jadi dipinjemin motor dari sananya, and ya lama-lama bakal lebih mudah buat biayanya di balapan. Terus juga ada kontrak buat setahun berupa uang, jadi itu bakal ngebantu perjalanan balap kita selama setahun. Dan mungkin gak cuma setahun, kalau sponsor kita udah gede bisa sponsor 3 tahun, 2 tahun, ya seru lah pokoknya. Kalau udah jadi kompetitif itu makin mudah ke situnya. Ya jadi sekarang kita ngomongin izin dari orang tua. Banyak banget yang tanya gimana izinnya ke orang tua, boleh apa enggaknya. Oke, kita bahas izin dari orang tuanya dulu. Boleh enggaknya nanti di belakangan. Izin dari orang tua kalau mau balapan, ya yang penting izin dulu aja. Kalau baru mau mulai seumuran segini, izin dulu aja. Yang penting izin sama minta doa restu, karena kalau udah dapet izin tuh lebih enak aja jalaninnya. Gimana ya, lebih los ya, lebih gampang aja, lebih mudah, sama ya lebih berani pastinya. Jadi kayak nggak nekat diem balap, itu kan nggak bisa ya, kalau ada apa-apa repot. Terus juga apa ya pokoknya itu aja sih, lebih mudah jalannya, jadi lebih enak aja gitu.
bukan orang yang nggak tenang gitu loh. Ya yang penting itu. Nah, untuk boleh apa nggak bolehnya, well ya, aku banyak juga yang komen di IG, bukan komen di IG, di YouTube, sama banyak yang DM di IG juga, Kak, udah izin tapi nggak boleh. Well ya, nggak cuma satu apa dua yang nggak boleh, tapi banyak yang lain. Yang pertama ya, resikonya gede, bukan olahraganya resikonya kecil ya, semuanya tetap ada resikonya sih, tapi motocross tuh resikonya brutal, parah. Kayak ini, kalau yang udah ceritanya ya ini dan ada yang sampai bukan nakut-nakutin, tapi itu beneran. Dan ya mungkin orang tua lebih tahu yang terbaik buat anaknya. Alasannya nggak ngebolehin balap itu ya, jujur as a teenager, sebagai anak kecil juga pasti pendapat kita beda, pendapatku beda. Misalnya sampai nggak dibolehin itu beda. Ya jangan langsung menyimpulkan wah ini nggak bener nih kalau nggak boleh. Jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung egois itu. Ya tetap ada prosesnya, pelan-pelan aja, tetap dijalanin aja. Dan nggak semua orang tua punya kondisi finansial yang sama. Jadi ya ini balik ke poin awal lagi, biaya yang dikeluarin itu nggak sedikit, itu banyak, dan nggak semua orang punya kondisi finansial yang mencukupi. So ya pelan-pelan dulu. Ya nggak apa-apa kalau nggak boleh, ya nonton aja. Nonton gua. Ya aku punya tips versi Seva, bukan contoh yang baik, tapi ya bisa dicoba. Mungkin beberapa orang, tapi tidak semua orang bisa mencoba gitu loh. You know lah. Jadi aku juga dulu balap tuh nggak kesengajaan sih. Kayak awalnya aku lupa mama papa ya, dia yang pertama nyuruh aku belajar sepeda. Terus bilangnya kenapa nggak ajarin motor sekalian aja, udah belajar motor nih, ngeng bisa. Terus aku yang minta balap, itu karena suruh dia dari motor dari awal, udah dia kearahin kan, tuh nggak kesengajaan sebenarnya. Minta balap nggak boleh, ngerengek dulu, mau minta balap. Zaman dulu cengeng banget gue, ngerengek minta balap, nggak boleh, ngeyel lagi. Oke, dibeliin motor latihan, belum nggak ada niatan buat diikutin balap. Terus dulu sama temen tanyain, masih umur berapa ya, umur 7, tanyain besok ikut balap gak? Balapan kan udah, masa nggak ikut sih, gue udah latihan gini nggak balap. Marah lagi, ngeyel lagi, mau balapan. Ya akhirnya boleh. Pertama ikut event di Maguwo itu jatuh, bengkak pipinya, nangis, ngeyel gitu, mau balapan sampai 65 cc, suruh mama berhenti, udah balapannya sampai 65 aja. Ya karena aku 65 cc udah banyak cedera juga sih, udah patah, udah gini. Terus suruh berhenti balap, aku kayak enggak, ngeyel, enggak berhenti balap. Sampai sekarang lanjut sampai 85 sekarang, tahun depan mau 125, nggak disuruh berhenti balap lagi. Udah kayak ya up to you aja, mau berhenti balap kapan. udah terserah aku. Itu tipsnya ngeyel, itu sifat yang dipunyai semua anak gak sih? Ngeyel itu ngeyel itu ngeyel tuh nggak sepenuhnya buruk buat aku, kayak itu punya manfaatnya sendiri nggak sih? Jadi bisa balap. Jadi kayak ya yang mungkin belum bisa balap, ngeyel dikit. Nih juga ngeyel. Ini ngeyel. Itu sifat alamnya punya semua anak kok. Jadi ya intinya nggak apa-apa ngeyel dikit dulu. Kalau kalian nggak boleh balap, ngeyel dikit. Mungkin sebelum ngeyel kalian sounding dulu. Mau balapan nih gini. Sounding lama. Udah boleh dikit ngeyel. Tapi ya jangan nyebelin juga, gimana ya jelasinnya. Ya intinya ngeyel dikit. Oke. Ya jadi aku udah jelasin
syarat-syarat jadi pembalap, syarat-syaratnya ada KIS dan yang lain-lain. Terus apa yang harus disiapin, biaya tadi, dan yang harus dipertimbangin juga tentang yang izinnya orang tua. Ya mungkin nggak semua orang bisa, tapi ya aku mau kasih tahu something. Mungkin emang nggak boleh awalnya, tapi kalau siapa tahu boleh, sampai kalian boleh, itu jadi kesempatan kalian buat ngasih bukti kalau kalian bisa gitu. Jadi kayak nggak sia-sia mau nyoba balapan. Dan jangan pernah balapan buat cuman nyari fame aja. Jangan cuma balapan buat pengen balapan biar terkenal. Itu wasting money. Jujur itu wasting money. Balapan buat menang, jangan cuma balapan buat fame. Karena fame tuh nggak menjamin kalian buat happy gitu loh. You know, kalau kalian menang, kalian kompetitif gini tuh jauh lebih happy. Karena ada gregetnya di hidup lu, kayak lu menang gini kayak banyak tantangan di hidup, itu seru. Jadi jangan pernah mau balapan cuma buat ya nggak serius aja gitu. And ya potensi di orang masing-masing orang kan beda, jadi nggak semua orang potensinya di balapan, mungkin ada di hal yang lain. Ini kalau misalnya nggak boleh di balapan, masih banyak yang harus kalian coba, nggak cuma sebagai pembalap aja, banyak yang harus kalian coba. Dan ya kayak aku aja nggak cuma bisa balapan doang, aku bisa hal yang lain. Jadi coba aja dulu yang lain. Nih, makasih yang udah nonton video ini. Jadi tadi itu ya beberapa tips buat kalian, beberapa info juga yang belum tahu apa yang harus dipertimbangkan. Dan yang mau balap juga jangan lupa ngeyel dikit, ngawur dikit. Kalau udah balapan ngawur dikit. Kalau kalian kayak nggak berani, ada yang buat kalian nervous, itu ngawurin aja. Nanti kan nyali kalian naik, di enak gitu, lebih seru aja gitu. Ya, ngeyel. Yang penting ngeyel, oke? Tapi jangan nyebelin. Oke, thank you guys sudah nonton. Bye-bye. Halo guys, aku mau kenalin official merchandise namanya Celestial. IG-nya di sini dan nomor WhatsApp-nya kalau mau ada di sini. Oh iya, kita baru rilis kaos terbaru, drop kedua, temanya Celestial Power. Di sini kita nggak cuma ada kaos doang, kita ada masker juga. Oh iya, akhir-akhir ini aku mulai jualan di all shop, ada di Tokopedia di sini nama all shopnya, dan juga di Shopee di sini juga namanya. Di sana nggak cuma ada kaos doang, sekarang ada masker, tapi yang dibuat masker belum ada di all shop, jadi kemungkinan masih order di WhatsApp atau Instagram aja. Dan ya mungkin kita bakal ada produk lain kayak topi, mungkin hoodie, kemeja, dan lain-lain. Pantengin terus aja IG-nya. Oh iya, jangan lupa nonton video yang ini dan video yang ini. Thank you.